Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jual beli penangguhan, baik itu dengan cara akad salam atau akad istisna yang diterapkan dalam jual beli online, tentunya harus memenuhi beberapa syarat. Karena jual beli ini tidak seperti jual beli tunai. Barang bisa dilihat langsung, barangnya dilihat langsung, bahkan sesama penjual pun tidak saling bertemu. Maka kita harus mengerti tentang syaratnya gitu ya. Syarat yang pertama yang harus kita pahami dari jual beli online ini adalah kita harus meyakini pembayaran jelas dan tunai. Ketika terjadi kesepakatan dua belah pihak, penjual dan pembeli melakukan akad salam, maka pembayaran harus dilakukan secara tunai pada saat akad. Tidak boleh ditangguhkan atau disebutkan secara jelas nominal dan mata uang. Ini yang diatur dalam fikih muamalah ya. Misalnya, dibayar dengan harga 500.000. Jika ternyata dibayar bukan dengan uang rupiah, maka akad dapat dibatalkan. Begitu juga dengan jumlahnya harus jelas. Jadi tidak dibenarkan misalnya seorang pembeli mengatakan, saya beli sepeda motor ini sejumlah uang yang ada di dalam kantong saya. Maka ini tidak boleh atau dilarang dalam akad salam maupun akad istisna. Sebab jumlahnya harus jelas, tidak boleh dengan ya seberapa yang ada di kantong. Hanya saja sahabat dalam akad istisna seperti yang telah disebutkan, ada sebagian ulama yang memberikan toleransi, yaitu bolehnya pembayaran dilakukan secara cicil. Namun menurut ulama Syafi'iyah khususnya, hendaklah pembayaran dilakukan secara tunai. Jadi berkaitan dengan masalah jual beli ini harus pembayarannya dilakukan secara jelas dan tunai. Barangnya itu sifatnya ditangguhkan dan harus jelas sifatnya. Dalam sistem akad salam maupun akad istisna, barang tidak ada atau belum ada atau ada tapi sedang tidak berada di dalam majelis akad. Penyerahannya diserahkan kemudian sesuai dengan waktu yang disepakati. Nah, secara umum memang ada larangan jual beli ketika barang belum ada. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, la tabi ma laysa indak. Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Rawahu Tirmizi, hadis riwayat Imam Tirmizi wa Ahmad, Imam Ahmad, An-Nasai, Imam Nasai, Ibnu Majah wa Abu Daud. Namun akad salam merupakan pengecualian yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tersebut dalam hadis yang sudah kita jelaskan sebelumnya gitu ya. Yang ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyaksikan apa yang telah biasa dilakukan oleh ahlul Madinah, penduduk Madinah ketika memesan buah kurma dengan waktu 1 atau 2 tahun. Dan Rasul mengatakan, man aslafa fi tamrin falyuslib fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Rasul mengatakan, siapa yang memesan kurma, hendaklah ia memesan dalam takaran, timbangan, dan tempo yang jelas yang diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Oleh karena itu, maksud hadis yang la tabi ma laysa indak, menurut para ulama, itu adalah larangan menjual sesuatu yang tidak mungkin bisa dihadirkan ke pembeli, bukan ketidakadaan barang. Paham ya? Jadi hadis la tabi ma laysa indak. Katanya janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Maksudnya kata para ulama adalah itu larangan, la tabi, larangan untuk menjual sesuatu yang tidak mungkin bisa dihadirkan ke pembeli, bukan ketiadaan barang. Contohnya, menjual hewan yang telah hilang. Sudah tidak diketahui di mana lagi posisi hewan tersebut, apakah masih hidup, ataukah sudah mati, atau bagaimana, kan gitu. Nah, sehingga hewan yang hilang ini haram hukumnya dijual kepada orang lain, karena tidak bisa dihadirkan kepada pembeli. Nah, misalkan pun dia berusaha mencarinya, tapi tidak bisa memberi kejelasan kepada pembeli kapan dia bisa menyerahkan hewan tersebut. Nah, ketika akad salam, ini kita bahas cerita akad salam ya. Ketika akad salam, baik pembeli atau penjual
harus menjelaskan spesifikasi barang secara jelas. Semua sifat-sifatnya, jenis, kualitas, kuantitas harus disebutkan. Maka tidak sah misalkan seorang pembeli menyebutkan, saya pesan kepada Anda semua hasil mangga yang ada dalam 2 minggu ini seharga 5 juta. Akan semacam ini batil. Kenapa? Karena mengandung unsur horor, penipuan, dan berpotensi besar merugikan salah satu pihak. Kan dia bilang, ini saya beli semua mangga yang ada di sini nih, di kebun ini, nanti 2 minggu lagi harganya 5 juta. Kan nggak jelas, kan gitu. Akadnya seperti batil. Tidak jelas jumlah buahnya, tidak boleh, terlarang. Kenapa? Karena mengandung unsur horor dan merugikan salah satu pihak. Mangga merupakan buah yang biasanya dijual per biji atau model timbang. Maka ketika akad harus disebutkan kejelasan kebiasaan penjualan mangga tersebut. Misalnya kita jual nih, aku beli mangga ini kalau nanti sampai 100 kilogram, 100 biji ya, aku beli ini 100 biji dari mangga yang ada di sini. Boleh, boleh. Tapi kalau dia bilang aku beli semua mangga yang ada di sini 2 minggu akan datang 5 juta, nggak bisa. Dia harus menjelaskan jenis bendanya gitu ya. Dia harus jelaskan akadnya seperti apa penjualan mangga itu, karena dia model timbang biasanya jualan mangga. Baik, yang ketiga syaratnya adalah akadnya jual beli sifat. Akadnya jual beli sifat. Nah, akad salam dan atau istisna yang diterapkan dalam jual beli online bukanlah jual beli ain barang, benda barang, melainkan sifatnya saja yang disebutkan ketika akad. Sehingga jika barang yang dihadirkan tidak sesuai sifatnya, maka akadnya dapat dibatalkan. Sehingga jika seorang membuka lapak jualannya di lapak online, perlu mengetahui ini ya, mereka harus memberikan kebolehan kepada pembeli, jika barang yang datang tidak sesuai dengan pesanan, boleh diretur, boleh dikembalikan, baik uangnya dikembalikan atau barangnya diganti dengan sesuai kesepakatan dengan pembeli. Ini sudah menjadi tanggung jawab penjual untuk memenuhi pesanan pembeli. Maka penjual dan pembeli harus memahami bahwa akad jual beli itu, akad jual beli online itu adalah akad salam dan akad istisna. Akad salam atau akad istisna ini adalah akad yang sifatnya jual beli sifat yang harus disepakati bersama. Spesifikasinya harus jelas saat dilakukan akadnya. Waktu akad ya, waktu akad itu bisa disebutkan, dia harus jelas. Selanjutnya, waktu penyerahan, ini syarat keempat. Waktu penyerahan harus jelas. Penyerahan barang harus disebutkan secara jelas ketika akad. Maksudnya kapan barang tersebut bisa dikirim atau diterima oleh pembeli. Meskipun hanya dengan perkiraan atau kemungkinan besar. Penjual harus memberitahu pembeli barang dikirim kapan, kemudian melalui apa, dan diperkirakan akan sampainya kepada pembeli itu kapan. Semuanya sudah diomongkan dan dijelaskan secara detail di saat pelaksanaan akad. Ini kalau kita pernah beli di Bukalapak itu biasanya ada. Ini dibeli, kemudian nanti akan dihubungkan kepada penjualnya dan diperkirakan sampai berapa waktu penjualnya akan mengasih informasi. Jika tidak sampai diberikan informasi, maka akan dikembalikan uangnya. Nah, setelah disetujui oleh penjual, maka dia akan mengirimkan barang dan akan mengasih tahu berapa lama estimasi barang tersebut akan sampai. Nah, ini adalah bentuk bagian dari akad yang dalam jual beli online itu adalah akad jual beli salam dan atau jual beli istisna. Kemudian barang harus tersedia di waktu yang ditentukan. Nah, ini syarat kelima ya. Pada saat menjalankan akad salam atau akad istisna dalam jual beli online, baik penjual maupun pembeli diwajibkan untuk memperhitungkan ketersediaan barang pada saat jatuh tempo. Pembeli harus sabar, penjual harus menentukan kapan dia waktunya bisa disampaikan. Nah, persyaratan ini dilakukan agar menjauhkan dari sifat namanya tipu menipu atau untung menguntungkan. Ini nyata diharamkan dalam agama kita. Ya, ini kalau contoh real ya. Seorang memesan buah musiman seperti durian atau mangga, barang harus diadakan pada selain waktu musim durian, maka pemesan seperti ini tidak dibenarkan. Ini contohnya di dalam buku ya. Jadi artinya ini memang bukan musimnya, tapi dipesan itu nggak bisa. Dia harus jelas bahwa itu musimnya dan dipesan saat itu. Nah, seperti
Kita juga ketika jual beli online ya, itu biasanya seperti itu. Barangnya ada atau tidak. Kalau ada, dilanjutkan. Kalau tidak ada, segera untuk dikabarkan. Nah, waktu pengirimannya itu juga harus jelas, sampainya berapa lama. Kenapa? Karena agama sudah mengatakan la dororo wala diror. Tidak boleh melakukan kemudaratan dan tidak boleh membalas kemudaratan. Rawahu Imam Ahmad. Dan terakhir, syarat ke-6, jelas tempat penyerahannya. Nah, ini jual beli online ya harus jelas rumahnya di mana, barang itu akan diantar oleh pembeli, kirim pakai kurir. Ya, kurirnya apa, berapa lama prediksi nyampenya, itu udah dijelaskan. Ini jelas tempat penyerahannya. Nah, karena inilah dia syarat yang 6 ini yang menyebabkan jual beli online itu hukumnya sah karena dia menyerupai jual beli salam atau istisna. Jadi syaratnya adalah pertama, jual beli online itu harus pembayarannya secara jelas dan tunai. Yang kedua, barang ditangguhkan. Barangnya belakangan, tapi harus jelas sifatnya saat akad itu. Ini jenis bukunya, berapa halaman, asli atau KW, kan gitu. Kemudian akadnya jual beli sifat. Nah, sifatnya yang dijelaskan. Kemudian waktu penyerahan harus jelas. Waktunya kapan itu bukunya akan sampai. Barang yang harus tersedia di waktu yang ditentukan. Nah, barang misalnya yang dipesan itu harus tersedia pada waktu yang ditentukan. Dan kemudian yang terakhir, yang keenam syaratnya, jelas tempat penyerahannya. Kalau ini ada, maka hukum jual beli online adalah boleh. Baik, para pendengar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.